Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amin. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, zakat salah satu pilar yang menjelaskan tentang kewajiban khusus dalam mengeluarkan sebagian harta individu untuk kebaikan sosial. Kewajiban zakat dalam Islam memiliki makna yang sangat fundamental. Selain berkaitan erat dengan aspek-aspek ketuhanan, juga berkaitan erat dengan aspek-aspek sosial. Terkait dengan aspek ketuhanan, dari 31 ayat Al-Quran yang memuat ketentuan zakat, 29 menghubungkan ketentuan zakat dengan sholat. Dan hanya dengan 3 ayat ketentuan zakat tidak dirangkai dengan sholat. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus shalah wa atuz zakat warraqa'u ma'ar raqa'in. Hal ini menyatakan bahwa zakat erat kaitannya dengan sholat, sekaligus menunjukkan bahwa Islam memperhatikan hubungan manusia dengan Tuhan, hablum minallah, dan hubungan manusia dengan manusia, hablum minannas. Dengan ditunaikannya zakat akan berdampak besar bagi manusia, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat di suatu bangsa. Pertama, dampak zakat secara individu dibagi menjadi 3, yaitu dampak zakat bagi yang berzakat, lalu dampak zakat bagi harta yang dizakati, dan dampak zakat bagi mustahik atau yang menerima zakat. Pertama, dampak zakat bagi yang berzakat. Diri akan menjadi bersih, suci, dan sehat dari penyakit kikir, tamak, dan sombong. Dengan berzakat, maka yang berzakat akan menerima pencerahan nur ketuhanan, sehingga ia dapat merasakan kenikmatan dan kebahagiaan yang hakiki. Dampak zakat bagi yang berzakat juga akan menghadirkan kekuatan untuk selalu bersyukur dan sangat memahami rasa terima kasih kepada Allah yang atas pemberian yang dianugerahkan. Dampak zakat pada diri seseorang yang berzakat, yaitu hadir kekuatan untuk selalu bersyukur dan sangat memahami rasa terima kasih pada Allah atas apa yang dianugerahkan. Ketiga, zakat juga berdampak pada harta yang dizakatkan. Harta yang dizakatkan akan terlepas dari kezaliman dan kerusakan orang lain. Bagi harta yang dizakatkan juga akan hadir keberkahan. Dalam harta yang dizakatkan yang dimiliki oleh seseorang, dengan banyak mengeluarkan harta zakat, maka harta bukan berkurang, justru akan semakin bertambah. Dan ini akan menunjukkan keberkahan harta yang dizakatkan. Lalu zakat berdampak juga bagi yang menerima zakat. Pertama, menghilangkan rasa dengki dan dendam yang diakibatkan dengan rasa cemburu yang kaya. Dengan adanya zakat, maka orang miskin tidak merasa dendam dan iri pada orang yang berzakat. Meringankan kesulitan individu, anggota keluarga, dan masyarakat secara finansial material, sehingga terwujud kehidupan yang harmonis. Bagi mustahik atau yang menerima zakat juga membimbing
dan mengantarkan individu, keluarga, masyarakat yang menerima zakat kepada pemahaman, pengamalan, dan pengalaman yang timbul dari rasa kasih sayang. Lalu dampak zakat secara makro atau untuk negara. Pertama, zakat akan mendorong pemilik harta kreatif mengelola hartanya. Jika seseorang mempunyai harta selama 1 tahun dan lebih dari nisab, maka wajib mengeluarkan zakatnya. Syarat harta yang dikenakan zakat adalah lebih dari kebutuhan dan hutang. Bila harta dan didiamkan, maka upaya untuk dikembangkan berpotensi untuk kena zakat. Namun, bila hartanya diputar untuk investasi, maka harta yang dipakai untuk investasi merupakan harta pokok dan dikurangi dari perhitungan zakat. Upaya ini tentu saja akan mendorong produktivitas sehingga perputaran uang di masyarakat akan meningkat dan akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Zakat juga mendorong berbisnis yang baik dan benar. Karena apa? Karena zakat, harta yang dizakati adalah harta yang diperoleh dengan cara yang benar, bukan harta yang diperoleh secara batil. Memang zakat mensucikan harta, tetapi harta yang diperoleh dengan benar, bukan secara batil. Zakat juga mendorong percepatan pemerataan pendapatan. Karena pengelolaan zakat yang baik, yang profesional, dan alokasi yang tepat akan meningkatkan kepercayaan pada pengelolaan zakat. Peningkatan kepercayaan ini akan mendorong semakin banyaknya masyarakat yang menyalurkan dananya kepada mustahik melalui amil. Kondisi ini akan mempercepat pemerataan distribusi pendapatan dan kekayaan sehingga kemiskinan semakin berkurang, kesenjangan semakin turun, dan kesejahteraan semakin meningkat. Selanjutnya, zakat juga mendorong pertumbuhan perkembangan sektor real. Kegiatan pendistribusian zakat dalam bentuk usaha produktif dan akan memberikan efek ganda dibandingkan dengan kegiatan pendistribusian zakat dalam bentuk konsumtif, yaitu meningkatkan pendapatan mustahik dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi secara makro. Untuk itu, pemberian zakat untuk membantu mustahik yang ada dalam kategori pelaku UKM, pelaku usaha, sangatlah mendorong arus perputaran barang dan jasa perekonomian. Meningkatkan arus perputaran barang dan jasa mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan. Selanjutnya, zakat juga mendorong percepatan pembangunan negara. Karena ketidakmampuan mendapatkan akses kesehatan, pendidikan, sosial, dan ekonomi telah melahirkan kemiskinan suatu negara. Sahabat kuliner yang berbahagia, kesehatan dan pendidikan adalah modal dasar agar memiliki sumber daya unggul, sumber daya manusia yang unggul. Negara punya peran tanggung jawab untuk mensejahterakan dan membuat sumber daya manusia yang unggul. Namun, masih sering kita jumpai ketimpangan, ketidakmerataan antara suatu daerah dengan daerah lain. Zakat sebagai instrumen redistribusi harta yang sangat berperan untuk mempercepat kemudahan akses memperoleh kesehatan, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Sahabat kuliner yang berbahagia, dengan demikian diharapkan dapat memutuskan kemiskinan dan mempercepat kesejahteraan masyarakat dan suatu negara.
Demikian sahabat kuliner Ramadan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Semoga apa yang disampaikan memotivasi kita untuk selalu dapat membayar zakat yang mencapai nisab dan haul, serta membayar zakat fitrah di bulan yang penuh berkah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.